Malam teman-teman, senang sekali bisa berjumpa lagi ya dengan Sabda Youth malam hari ini dengan topik yang sangat menarik, tentunya yang sangat-sangat relate dengan kita karena baru aja kita rayakan hari Minggu kemarin ya, Paskah, Hari Kebangkitan Kristus ya kita rayakan. Atau ada yang nggak Paskahan di sini? Gak ada ya, semua Paskahan ya. Ya, topik kita malam hari ini teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ya. He is risen indeed. Nah, menarik kan? Apa itu dan gimana pembahasannya? Silakan stay sampai akhir ya. Tentunya topik ini tidak akan aku bahas sendirian. Ada beberapa rekan-rekanku yang akan menemani aku ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman. Ya, selamat datang semuanya. Sekali lagi saya sapa selamat malam ya teman-teman yang nonton malam hari ini. Selamat datang di live Instagramnya Sabda Youth. Sebelum kita ngobrol seputar topik kita, He is risen indeed ini. Nah, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth ya teman-teman. Jadi Sabda Youth apa? Siapa tahu teman-teman baru pertama kali join ya kan di live kita malam hari ini. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng dari Yayasan Lembaga Sabda, live Instagram ya, yang ngebahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda atau bahkan yang jarang dibahas di kalangan anak-anak muda. Itu sesuai dengan visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengenal Sabda Youth, kini saatnya kita mengenal juga para pembicara kita malam hari ini. Para guest kita malam hari ini, kita mau kenalan sedikit dengan mereka. Dari Bu Evi silahkan, terus ke Fitriana, terus ke Jonathan. Silahkan. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Evi. Domisilinya di Solo dan pelayanannya juga di Sabda. Saya mau menyapa dulu nih semuanya ya. Kalau saya bilang He is risen, nanti yang bertiga dan teman-teman di rumah boleh He is risen indeed gitu ya. He is risen. He is risen indeed. Amin, haleluya. Ayo lanjut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitriana Pamela. Saya bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan di tempat ini saya berdomisili di Jakarta, pelayanan, dan akan bersama-sama melayani di tempat ini, khususnya untuk di Sabda Youth malam hari ini. Terima kasih. Halo, selamat malam. Saya Jonathan. Saya berdomisili di Batu dan saya melayani di YPPI dan saya asli dari NTT, Sumba Timur. Terima kasih. Nah, mantap. Sekalipun domisili Batu tapi tidak kepala batu ya. Batunya pecah. Oke teman-teman, salam kenal, aku Ray, aku yang jadi host malam hari ini. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, dan Bu Evi juga sudah membukanya, He is risen. He is risen ya, dia sudah bangkit. Ya benar, Yesus itu sudah bangkit. Hari Minggu lalu kita rayakan. Ini bukan cuma cerita atau bukan pula hoax ya teman-teman. Ini real, ini fakta, ini nyata. Nah, kita sudah mengimaninya. Tapi pernahkah kita bertanya lebih dalam mengapa ia harus bangkit? Nah, apakah sebenarnya makna kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita? Pernahkah kita berefleksi seperti itu? Nah, atau mungkin benarkah Yesus yang mengalami kebangkitan? Atau ada orang lain? Kita diskusikan bareng-bareng malam hari ini ya, bersama para guest kita dan juga teman-teman di rumah. Tentunya aku ajak teman-teman semua ikut berdiskusi. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum berdiskusi. Kak Jonathan boleh memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Ini tidak hanya sekedar kebetulan atau formalitas, tapi sungguh Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami dalam pembicaraan malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati setiap apa yang kami sampaikan, setiap apa yang kami bicarakan, kiranya itu memberkati kami satu dengan yang lain dan ujungnya cuma satu, Engkau disenangkan, Engkau diagungkan. Bahkan
semua alat-alat yang kami gunakan dalam berkomunikasi, baik itu handphone, internet, kami berdoa supaya semua aman, terkendali di dalam pertolongan daripada Engkau sendiri. Terpuji namamu Bapa, kami serahkan waktu-waktu kami malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi untuk teman-teman di rumah silakan banget untuk ikut berdiskusi, ngobrol, berikan komentarnya, ikut nimbrung ketika kami ngobrol ya teman-teman. Kalian kami ajak diskusi. Nah teman-teman, kematian sering kita pahami atau khalayak umum lah memahami kematian itu sebagai akhir atau garis finish kehidupan seseorang atau kehidupan manusia ya. Begitu sudah meninggal, selesai sudah semuanya. Bebannya, tanggungannya, nggak ada pikiran lagi, selesai gitu kan. Itulah setidaknya pemahaman umum ya atau pandangan umum ketika membahas tentang kematian. Tapi sebenarnya kalau menurut teman-teman sendiri, apa sih arti kematian itu dan apakah benar kematian adalah akhir dari segalanya? Silakan. Baik, dari saya berbicara tentang kematian gitu ya. Nah, kematian itu kalau kita pahami secara umum gitu ya, berarti itu sudah tidak berfungsi lagi, baik itu secara biologis, bahkan tidak bisa lagi mendukung kehidupannya gitu, karena sudah tidak bernafas gitu ya, bahkan fungsinya atau otaknya untuk berpikir pun sudah sudah tidak bisa gitu. Karena apa? Ya karena sudah berhenti, sudah mati gitu. Nah, tetapi dari kematian ini kita juga mengetahui bahwa banyak pandangan-pandangan lain tentang kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat akhir gitu ya. Tetapi benar itu akhir adanya di dunia ini. Nah, tetapi perlu kita tahu dan perlu kita sadari bahwa sesungguhnya ya kematian itu memang akan terjadi dan kita alami gitu. Kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia gitu. Nah, tentu kematian itu kita akan mendapat gilirannya masing-masing gitu. Nah, yang namanya makhluk hidup ya pasti akan mengalami kematian gitu. Nah, itu menurut saya tentang kematian. Iya. Aku juga setuju banget sama dengan Kak Fitriana ya tentang kematian secara umum. Definisi umum itu adalah kematian adalah akhir dari kehidupan fisik, udah nggak bisa diapa-apain, mau dicubit, mau diapa-apain pun nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi arti kematian sendiri sebenarnya juga bukan hanya tentang kematian fisik ya, ada kematian yang lain juga gitu ya. Dan biasanya kematian fisik itu kebanyakan juga menganggap itu bukan akhir dari segalanya kan, bukan akhir dari bukan akhir dari cerita kita gitu ya. Di beberapa agama lain juga percaya bahwa kematian itu adalah satu langkah untuk menuju kepada kehidupan yang lain ya, awal untuk menuju kepada kehidupan yang lain gitu, seperti di agama Islam gitu ya. Kalau setelah mati ada tempat roh itu menunggu di situ gitu ya. Di agama Hindu juga percaya dengan ada reinkarnasi dan sebagainya gitu ya. Kalau di agama Kristen juga kematian fisik itu bukan akhir dari segalanya ya, tetapi kita akan hidup walaupun kita sudah mati ya, terutama bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia punya kehidupan yang kekal. Begitu sih kalau dari aku. Ya, mungkin dari saya tambahkan sedikit. Tadi sudah dibahas tentang definisi, bahkan banyak sekali kita temukan bahwa banyak pandangan-pandangan tentang kematian. Tapi sedikit saya cerita tentang kematian ditarik dalam tradisi atau budaya. Memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari pada setiap orang gitu ya. Dan kematian memang harus semua orang alami dan tidak bisa terhindar dari kematian. Dan yang menarik dari kematian itu adalah semua orang menangis. Semua menangisi tentang kematian, bahwa menandakan ada kesedihan, ada kehilangan, bahkan mungkin hilang pengharapan, tidak punya harapan lagi. Jadi ya sudahlah, ini sudah akhir dari segalanya gitu. Tapi kalau kita mau tarik sebagai orang yang percaya gitu ya, kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa di balik kematian, di balik kesedihan, ternyata itu adalah awal kita mengalami
kehidupan kekal. Dan di dalam Alkitab juga Yesus pernah bilang, aku pergi dahulu untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana? Di surga. Dan itu bagi setiap kita yang percaya gitu. Dan mungkin orang yang tidak punya pengharapan, mungkin itu akan berkata bahwa itu akhir gitu. Iya. Redul deh, Redul. Oke. Ya pada dasarnya sepakat sih yang disampaikan teman-teman. Bahkan kebanyakan seperti yang Bu Evi tadi bilang ya, kebanyakan agama tuh percaya kalau ada kehidupan setelah kematian. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke pertanyaan awal bahwa apakah kematian itu akhir, rasa-rasanya enggak. Justru kematian itu awal dari kehidupan yang baru. Nah itu, terlepas dari konsep masing-masing agama yang berbeda ya, kehidupan setelah kematian. Tapi pada dasarnya semua agama memiliki pemahaman yang sama. Dan kalau sudah hidup, kalau sudah mati ya udah mati di dunia gitu. Tapi di alam roh entah gitu, alamnya masing-masing sesuai dengan pengertiannya masing-masing, di agamanya masing-masing, ya tetap ada kehidupan gitu. Itu sih. Iya. Ya aku tadi mau nanggepin aja dari yang disampaikan Kak Jonathan sih ya tentang karena Kak Jonathan sangat menekankan sebagai orang percaya gitu ya, sebagai orang percaya kita kalau kita sudah mati itu bukan akhir dari segalanya. Bagi orang yang belum percaya juga kematian bukan akhir dari segalanya loh. Karena kematian itu memang adalah transisi menuju kekekalan. Nah, kekekalannya entah kekekalan bersama Allah atau entah kekekalan terpisah dari Allah. Jadi bener banget sih, serem sekali kalau yang itu ya, kekekalan yang terpisah dari Allah. Wah, nggak bisa membayangkan tuh. Seperti itu gimana tuh. Nah itulah banyak manusia yang takut menghadapi kematian karena nggak tahu kehidupan setelah kematian tuh dia pergi kemana atau arahnya kemana. Nah itu yang sering dihindari oleh manusia secara umum, sehingga manusia tuh kalau sudah ngebahas tentang kematian udahlah skip aja karena takut mati, karena nggak tahu apa yang terjadi. Tapi syukurlah kepada kita ada satu manusia kan yang mati tapi hidup lagi dan nggak mati-mati lagi. Itu spesial, yaitu Yesus Kristus ya, dan itu memiliki makna tersendiri yang begitu spesial yang mungkin nanti boleh kita bahas lebih dalam. Tapi intinya aku meyakini dia satu-satunya manusia ya yang mengalami kematian tapi bangkit dan nggak mati lagi. Itu sih. Jadi nggak mati suri ya Kak Re ya? Iya. Betul. Padahal di Alkitab ada juga loh orang yang udah mati terus dibangkitkan lagi, juga banyak loh ceritanya gitu. Gimana Kak Jonathan? Iya. Oh Kak Fitri. Namanya saya saya mendengar kesaksian gitu ya, kesaksian dan itu juga dia jadikan buku gitu, dan bagaimana cara membangkitkan orang mati gitu. Wah, ngiri-ngiri sedap ini. Saya langsung bilang gini, oh berarti kalau belum siap, baca aja buku ini supaya tahu strateginya bagaimana hidupkan orang mati gitu. Tapi pokoknya bukan itu. Nah, bisa saja. Ya, memang orang itu bangkit. Memang benar-benar bangkit. Di dalam tulisannya bangkit orang itu. Tapi mati lagi. Nah, itu. Dia almarhum. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah dicatat di dalam sejarah manapun, buku manapun, tidak pernah dikatakan di almarhum. Nah itu yang saya percaya, itu di dalam iman Kristen, yaitu Yesus Kristus. Nah juga mungkin nanti akan melebar percakapan kita, agak seru ini pembahasan yang memang tentang kematian, dan nanti mungkin kita akan bahas mungkin lebih dalam ya tentang kematian, setelah kematian ngapain gitu. Dan itu menarik sekali bagi saya. Nah, itu sih. Baik. Nah, tadi kan kita sudah nih menyinggung tentang kebangkitan Yesus gitu ya. Nah, kita juga sempat bahas gitu ya, sedikit gitu. Nah, tentang mati suri, dan tampaknya banyak kisah nyata dalam hal yang sulit dibantah gitu ya. Nah, gimana nih, ada argumen yang menyatakan bahwa Yesus hanya mati suri gitu ya, terus dia bangkit lagi. Menurut teman-teman, gimana? Apakah kebangkitan Yesus itu nyata? Ya, aku
yes sih, kebangkitan Kristus itu nyata gitu ya. Karena memang dia betul-betul mati gitu. Kenapa saya meyakini dia betul-betul mati? Ya, karena Alkitab mengatakan hal itu gitu ya. Ketika Yesus sebelum dia dinaikkan di kayu salib ya, dia disiksa juga secara brutal gitu ya. Dicambuk, dimahkotai duri, dipaku di kayu salib gitu ya. Bahkan ketika dia sudah hilang nyawanya, ditusuk itu tombaknya, tombak prajurit-prajurit yang ada di situ di sisi perutnya gitu ya. Kalau di Yohanes 19 ayat 34 ada di situ ya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, segera mengalir keluar darah dan air. Nah, dalam dunia medis, kalau sudah keluar darah dan air dari tubuh seorang manusia yang sudah mati, ini menandakan jantungnya tuh udah pecah, paru-parunya juga udah kolaps. Jadi sudah terjadi kematian total di dalam tubuhnya ya. Ini secara medis. Dan yang menusuk Yesus atau yang membuat Yesus di atas kayu salib dan Yesus mati itu penjahat-penjahat prajurit-prajurit Roma loh. Mereka nggak main-main kalau lakukan eksekusi mati. Orang kalau masih hidup nggak boleh turun dari salib ya. Harus dipastikan orang itu turun dari salib dalam keadaan sudah mati. Gitu. Ya, aku ya sepakat sih dengan yang disampaikan Bu Evi kalau kebangkitan Yesus itu ya bukan hoax, bukan mati suri, karena memang benar-benar mati sehingga bisa bangkit ya. Kalau matinya mati suri nggak mungkin. Toh dia dikubur di dalam kubur yang ditutup dengan batu yang besar. Kalaupun berandai-andai aja Yesus mati suri, sekuat apa sih Yesus untuk membalikkan batu besar sendirian dengan kondisi tangan dan kaki yang terpaku? Kalaupun mati suri berarti masih ada nyeri-nyeri tuh di tangan dan kakinya tuh. Nah itu. Ya jadi rasanya agak mustahil ya kalau mati suri dan menggulingkan batunya sendiri ya. Itu sih. Ya, menarik. Makin ke sini makin seru pembahasan kita, dan iya ya, tetap saja masih ada pertanyaan gitu ya, apakah benar Yesus bangkit? Dan memang banyak sekali percakapan terkait hal ini gitu ya. Dan apakah Yesus nggak mati? Mereka bilang, ada juga yang bilang begitu. Yesus sembuh bukan mati. Ada juga yang mengatakan begitu. Tapi fakta sejarah mengatakan, bahkan di dalam Alkitab keempat Injil lah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengatakan Yesus bangkit. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 itu dikatakan ada para saksi, kurang lebih itu 500 orang itu. 1-2 orang saja saksi ya. Itu sudah jadikan bukti yang akurat gitu. Benarkan Mbak Evi? Jadi saya rasa itu memang fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian gitu. Dan saya oke. Baik, kalau dari saya tentang kebangkitan Yesus itu apakah nyata? Ya sangat nyata sekali gitu ya. Saya setuju juga gitu ya sama Ibu Evi, Kak Rey, Kak Jonathan juga tentang kebangkitan, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu memang adalah suatu fakta sejarah gitu ya, yang sudah mencatat yang jelas gitu. Bahkan kita juga bisa melihat gitu dari fakta-faktanya itu yang tertulis di dalam kitab Injil seperti yang disebutkan oleh Kak Jonathan tadi. Nah, itu sudah jelas sekali bahwa kebangkitannya nyata gitu. Nah, tetapi ini menjadi suatu suatu peringatan gitulah bagi kita baik itu sebagai anak muda bahkan sebagai orang tua. Jadi mengenai kebangkitan Yesus ini mungkin masih banyak orang di luar sana yang tidak menerima gitu tentang kebangkitan itu, tetapi itu bukan menjadi sesuatu hal yang membuat kita udah cukup sampai di sini atau berdiam di tempat gitu, tetapi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yaitu ya kita memberitakan atau menyampaikan gitu kepada mereka yang belum percaya. Bahkan kalau kita tidak sanggup, ya kita bisa berdoa, karena yang hanya bisa menolong ya hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi kebangkitan Yesus Kristus itu adalah nyata gitu, bukan mitos. Ya, betul. Berbicara tentang hal ini ya, tapi sebetulnya Alkitab tuh sudah sejak awal mula ketika Yesus bangkit tuh
sudah ada berita-berita simpang siur tentang kebangkitannya dari Mahkamah Agama ya kalau nggak salah, dusta Mahkamah Agama kan kalau di TB diberikan judul ya, itu kan dikatakan kalau ya mereka menghasut para prajurit supaya menyiarkan kalau murid-murid yang mencuri mayatnya Yesus gitu kan, itu kan jadi keraguan itu maksudnya berita meragukan kebangkitan Yesus itu sudah ada gitu dari sejak dia bangkit, bahkan hingga sekarang yang berkembang banyak sekali, bukan hanya tentang pencurian itu, karena kalaupun pencurian itu ya sudah dibantah juga, toh prajurit yang menjaga itu bukan satu orang, dua orang dengan persenjataan yang bisa dibilang lengkap kala itu. Kalau menjaga seberapa kuat murid Yesus gitu ya, pasti sudah terjadi peperangan dulu untuk ketika murid itu berusaha mencurinya. Tapi kan ini nggak terjadi, artinya itu dapat disangkal. Termasuk teori-teori yang lain. Ini aku sebut teori sih gitu ya, karena memang tidak terbukti, hanya isu-isu atau mitos-mitos, hanya bualan lah gitu ya ketika meragukan Yesus. Tapi ini memang seperti yang Kak Fitriana bilang tadi, ini saatnya kita untuk menyatakan kebenaran itu, mengungkapkan fakta itu bahwa Yesus benar-benar bangkit, karena Alkitab sendiri sudah menjelaskan. Bahkan kalau kita mau cari arkeologi-arkeologi yang mendukung juga ada gitu kan. Jadi memang sangat benar, nyata, valid, no debat bahwa Yesus itu bangkit. Itu sih. Ya, tadi masih nyambung sih ya dari yang para prajurit-prajurit dan juga Mahkamah Agama atau pemerintahan yang ada saat itu gitu ya. Kalau mereka pasti akan meredam semua keresahan yang terjadi dengan cara berusaha mencari nih mayat Yesus gitu ya. Kalau dipikir secara logis ya, kalau sekarang kan pasti orang akan mencari bukti bahwa ini beneran nih mayat Yesus dicuri nih ya. Karena kalau mereka nggak ada buktinya kan malu juga gitu kan, pasti akan kehilangan muka. Tapi tidak ada catatan dalam sejarah satupun ya, di Alkitab juga nggak ada, dalam sejarah dunia ini juga nggak ada bahwa pemerintahan saat itu atau bisa menunjukkan jenazah Yesus itu sendiri. Nggak pernah ada, sehingga yang hanya mereka bisa lakukan adalah menyebar hoax gitu ya, dengan harapan orang-orang percaya bahwa itu bahwa Kristus itu mayatnya dicuri dan dia tidak pernah bangkit kembali. Tapi ada satu hal yang membuat saya semakin yakin dan percaya, bahkan ini bisa menjadi satu titik balik juga bagi orang lain ya, bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata, yaitu perubahan yang terjadi di dalam diri murid-murid itu sendiri ya. Kebangkitan Kristus ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, banyak transformasi rohani yang terjadi di dalam kehidupan mereka gitu ya. Bahkan dengan kebangkitan Kristus itu sendiri, itu yang membuat mereka menjadi semakin militan untuk melayani dan mengabarkan Injil Kristus. Kebangkitan Kristus itulah yang memastikan mereka Injil ini harus diberitakan karena Yesus betul-betul bangkit, dan hoax itu harus diredam dengan kabar baik yang betul-betul dari para saksi mata tentang kebangkitan Kristus ini. Gitu. Ya. Dari dulu, ya. Silakan. Oke, dari saya menambahkan tadi disinggung tentang mencuri, ada yang curi mayat Yesus gitu ya. Tapi secara logika, kalau dicuri ya mungkin kain kafannya mungkin terkacau balau, tempatnya mungkin nggak ada lagi di situ atau mungkin dibuang di mana gitu. Tapi bukti mengatakan bahwa tersusun rapi gitu. Dan itu sebenarnya kalau kita sebagai orang yang percaya gitu ya, bahwa di Alkitab jelas banyak sekali bukti. Nah, banyak sekali orang yang tidak percaya bukti itu bahwa Yesus bangkit, tapi malah percaya bahwa Yesus itu dicuri mayatnya. Tapi ketika ditanya mana buktinya bahwa Yesus dicuri, gak bisa juga tunjukin gitu. Nah, sementara di dalam Alkitab itu jelas-jelas bahwa Yesus memang bangkit, gak dicuri mayatnya. Nah, kira-kira itu yang, dan tambahkan lagi mungkin kalau kita baca filsuf yang lahir pada abad-abad bahkan sebelum Masehi gitu ya, ada satu tulisan Josephus itu mengatakan bahwa ada seorang guru memang yang disalibkan, yang sangat bijaksana. Ini orang yang tidak percaya Yesus nih, disalibkan oleh Pilatus. Nah, ini
memang menandakan bahwa tuh orang yang tidak percaya saja mengakui bahwa kebangkitan Yesus dan dia bangkit. Nah, itu sih yang bagi saya. Baik, dari saya mengingat tentang kebangkitan Yesus Kristus tadi, itu adalah bukti gitu ya, bukti dari ya hidup dari kematiannya. Nah, ini kembali mengingatkan saya gitu. Nah, di mana pada saat peristiwa penyaliban, bahkan peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di sana pasti ada para imam gitu ya, yang sudah mengetahui tentang ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu, apalagi tentang kebangkitan Yesus Kristus ini. Nah, tetapi di sini yang saya lihat, yang saya pelajari gitulah dari para imam ini, bagaimana mereka sudah tahu, sudah mengerti, atau sudah sudah belajar istilahnya seperti itu, sudah mengetahui tentang kebangkitan Yesus Kristus gitu. Nah, tetapi di situ mereka menutup mulut gitu ya, menutup mulut gitu. Nah, jadi kenapa saya mengatakan hal demikian? Ya, jadi ini juga kembali mengingatkan kepada kita. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui tentang keselamatan, tentang kebangkitan Yesus Kristus, nah, jadi ini kayak menjadi peringatan lah bagi kita. Jangan sampai kebangkitan tentang Yesus Kristus itu hanya untuk diri kita gitu, tetapi bagaimana kita bisa memberitakannya seperti itu. Amin. Ya sedikit ya, sedikit teringat aja pas tadi bahas tentang perubahan para murid ketika Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan. Nah, di Alkitab kan mencatat banyak sekali penampakan Yesus ya kepada banyak orang, Maria Magdalena, para wanita, Petrus dan murid-muridnya, semuanya ditemui, dijumpai oleh Yesus. Bahkan tadi Jonathan sempat singgung 500 orang dan Yakobus termasuk gitu kan, dan juga orang-orang lain ketika Yesus naik ke surga itu termasuk juga kan menjadi saksi gitu kan, dan itu mengubah hidupnya. Nah, ini jadi tantangan sih untuk kita. Maksudku, ketika orang lain nggak percaya kebangkitan Yesus, sepertinya kita perlu doakan mereka supaya Yesus menjumpai mereka, supaya Yesus sendiri yang mengubahkan gitu ya supaya mereka diubahkan gitu melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yesus menampakkan diri, mereka takut dan berubah. Selesai. Itu sih. Ya mungkin kesimpulan kayak sedikit tambahan. Nah, memang sulit bagi orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus ya, kalau kita mau bicara tentang fakta-fakta. Nah, bagi orang yang tidak percaya memang ya harus terima Yesus dulu. Percaya Yesus dulu dan baca firman-Nya, dan di situ kita akan menemukan fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus. Nah menarik, dari tadi kita membahas tentang kebangkitan Yesus gitu ya. Nah, saya yakin sekali kalau Allah yang kita percaya, dia bukan Allah yang bertindak tanpa alasan gitu ya. Dan apalagi hanya iseng-iseng saja dan tidak ada makna atau tujuan lewat perbuatannya. Dan saya percaya pasti ada tujuan akan kebangkitannya. Nah yang menarik di sini adalah saya menemukan satu pertanyaan gitu ya. Menurut teman-teman semua, apa sih sesungguhnya makna dan tujuan di balik kebangkitan Kristus yang begitu penting dalam kehidupan iman kita? Ya, aku dulu ya teman-teman, nanti silakan tambahin. Kalau sudah berbicara makna ini harusnya tuh sifatnya lebih personal ya, karena supaya benar-benar apakah kita memaknai Paskah atau kebangkitan Kristus itu sendiri gitu ya. Bagiku kebangkitan Kristus tentu sebagai bukti dia Allah ya. Jadi hanya Allah yang bisa bangkit dari kematian gitu. Toh Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Kristus, Allah yang dapat membangkitkan. Karena firman Tuhan juga menegaskan kalau hidup dan mati ada di tangan Allah sendiri gitu. Siapapun tidak berhak
menguasai kehidupan maupun kematian seseorang gitu. Jadi yang mengatur sungguh-sungguh Allah, itu yang pertama. Tapi yang kedua juga berkaitan dengan dosa dan upahnya, yaitu maut. Ya, kebangkitan ini memberikan kemenangan sih. Jadi benar-benar menghancurkan kuasa dosa beserta dampak-dampaknya, beserta mautnya. Maut dikalahkan, kemenangan diberikan. Itu bagiku sih, sehingga aku hidup dalam kemenangan, bukan lagi hidup di dalam dosa. Nah, itulah makna kebangkitan yang Yesus sudah lakukan. Ya. Kalau dari aku sendiri ya, makna kebangkitan Kristus itu sangat berarti bagiku ya. Dan itu juga yang disampaikan dalam firman Tuhan, itu adalah satu pengharapan gitu ya. Ya. Jadi ketika kita tahu kita punya Allah yang hidup gitu, dia bukan Allah yang mati, dan kita melayani Allah yang hidup, dan kebangkitannya itulah yang memberikan kita kuasa untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa saat ini, itu memberikan pengharapan di tengah-tengah kesulitan apapun yang dihadapi ketika kita akan mengabarkan atau akan melakukan apapun seperti yang Tuhan mau ya. Kita tahu ya, kita punya Allah yang hidup yang akan menolong kita dan menyertai kita senantiasa, Allah Immanuel gitu ya. Dan kebangkitan Kristus itu juga semakin meneguhkan bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin ya. Sehingga ketika dalam menghadapi apapun ya, ingat lagi kebangkitan Kristus, baca lagi firman Tuhan, itu cukup memberikan panduan dan memberikan satu kepastian dalam kehidupan. Mungkin di tengah-tengah dunia nggak pasti ini gitu. Itu kebangkitan Kristus dan satu keyakinan bahwa firman-Nya itu ya dan amin, itu membuat kita bisa teguh berjalan dan iman percaya kita saat ini di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ya. Kalaupun mungkin rasanya orang melihat wah keadaannya bentar lagi mati nih, bentar lagi berakhirnya, tapi kita tahu kita tidak akan pernah mati karena kita punya kehidupan. Walaupun fisik kita mungkin akan mati gitu ya, tetapi kita tahu kita punya kehidupan, dan itulah ya mengapa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang luar biasa. Itu kalau dari aku. Dari saya tentang makna dan tujuannya gitu ya, tentunya ini sesuatu hal yang mengingatkan kembali kepada kita semua gitu ya, yang merasakannya gitu. Nah, tentunya di sana ada kemenangan atas kematian Yesus Kristus terhadap dosa. Nah, itu tentunya yang ditanggungnya adalah semua dosa manusia gitu ya, dan supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal gitu. Nah, jadi dia menunjukkan bahwa dirinya itu benar-benar Allah, Yesus Kristus itu benar adalah Allah gitu. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa dia juga berkuasa gitu ya, berkuasa atas kehidupan seseorang gitu. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana tentang hidup dan mati kita itu hanya ada di tangan Tuhan gitu. Nah, kemudian tentang makna dan tujuan balik dari kebangkitan Kristus ini juga, bagaimana kita sudah tahu gitu ya, mungkin juga dari teman-teman juga sudah membaca di kitab-kitab perjanjian lama gitu ya, tentang nubuatan tentang bahwa Sang Mesias akan mati dan bangkit gitu ya. Nah, itu tentunya dia menggenapi nubuat yang ada di dalam PL. Nah, kemudian kalau berbicara tentang tujuannya itu juga, nah di sini saya melihat dan belajar bahwa Tuhan memberikan keselamatan gitu kepada manusia, bahkan kesempatan untuk kita hidup benar, hidup taat, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan Tuhan di sana juga memberikan pengampunan gitu, pengampunan yang begitu luar biasa gitu atas dosa manusia gitu. Bahkan seharusnya kita sendiri kalau kita sadar gitu ya, menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak layak gitu, bahkan kita tidak pantas gitu untuk menerima anugerah keselamatan. Tetapi kenapa kita layak ya? Karena kasih-Nya itu yang begitu besar. Nah, itu menjadi peringatan terbesar gitu bagi setiap kita. Ya, tadi Kak Jonathan dulu boleh? Nggak apa-apa. Kan saya yang bertanya. Ya, silakan. Iya, Pak. Ya, memang tadi benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman semua, bahwa
Nah, makna dan tujuannya memang jelas sekali bahwa dia datang sebagai juru selamat untuk menebus orang yang percaya. Apa relevansinya dalam kehidupan saya sebagai orang yang percaya dia bahwa dia sudah bangkit gitu ya, dan dia datang untuk menebus dosa saya, dan dia bayar lunas gitu ya, dan dia tidak cicil, dan jelas bahwa dia bayar lunas gitu, dan itu yang bikin saya sangat semangat untuk memberitakan kebangkitannya dia gitu, dan itu yang saya imani sampai hari ini, bahwa dan dengan kebangkitan Yesus Kristus bahwa dosa saya sudah diampuni gitu. Dan itu sih tadi sudah dipaparkan juga teman-teman semua. Mungkin dari Mbak Ivi apa tadi? Enggak, ini tadi baca aja sih beberapa komen dari teman-teman gini ya. Apa tentang makna ini. Jadi ada teman kita, ini ada Christian Eka yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus di sisi yang lain juga membangkitkan para murid ya. Bukan hanya dari segi keberanian mereka memberitakan kabar baik, tapi juga bagaimana iman mereka diperbarui gitu ya. Ada juga dari Kak Ti Lestiani, makna kebangkitan Kristus menjadi bukti kemenangannya atas maut, memberikan pengharapan sehingga iman orang percaya tidak akan sia-sia. Amin ya, di firman Tuhan juga ada ya. Silakan, Ri. Ya, aku teringat aja Sabda Yud pernah ngebahas pengharapan yang pasti, PHP, P-nya besar tadi. Bukan pemberi harapan palsu, tapi pemberi harapan pasti. Ya itulah Yesus ketika dia bangkit ya. Ketika dia bangkit itu dia memberikan harapan yang pasti bahwa dia menyelamatkan kita, bahwa dia telah memenangkan kita. Dan menarik, aku sepakat dengan Kak Christian tadi gitu, membangkitkan kita manusia gitu, karena seperti yang Paulus bilang kan bahwa supaya dia mati turut dalam persekutuan serupa dalam kematiannya gitu kan, dan juga akhirnya beroleh kebangkitan juga bersama dia gitu, bersama Yesus juga. Dan itu kan yang dikatakan Paulus. Jadi ya sungguh sangat sepakat dengan hal ini. Ketika kebangkitan Kristus kita maknai sebagai kebangkitan kita, yaitu kerohanian kita dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang penuh kemenangan karena kita diselamatkan. Itu sih. Iya, ya. Jadi ini juga sih ya. Jadi penasaran juga nih. Berarti kan Paskah itu kalau di gereja gitu kan ya, harusnya menjadi satu perayaan yang wow gitu kan, karena menjadi satu apa ya? Itu perayaan kemenangan bagi orang percaya, ya enggak? Biasanya Natal kan yang ini banget. Natal yang heboh banget ya. Paskah mah mana jarang gereja yang ada panitia Paskahnya. Paling majelis aja yang suruh ngurusin gitu. Ada seharusnya Paskah itu sebenarnya perayaan yang utuh nih ya, antara kematian dan kebangkitan Yesus ya, dan itu menjadi perayaan kemenangan orang percaya. Ya, memang Paskah itu nggak bisa dilepaskan ya, antara kematian dan kebangkitan Yesus. Peringatan Paskah ini keduanya nggak bisa dipisahkan. Jika hanya ada kematian tanpa kebangkitan ya, pasti tidak akan ada penebusan dan kepastian keselamatan. Sebaliknya, kalau hanya ada kebangkitan tapi nggak ada kematian ya, tidak ada juga korban penebusan, karena Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia gitu. Nah, jadi penasaran nih ya, gimana nih menurut teman-teman, apakah tercermin nih dalam perayaan-perayaan Paskah di gereja betapa ini satu hal yang sangat penting bagi orang percaya gitu ya. Dan di Alkitab juga dikatakan perayaan Paskah itu yang dikatakan yang harus selalu terus-menerus diingat bahkan oleh orang Israel, bukan ya, untuk Paskah di Perjanjian Lama. Nih gimana nih menurut teman-teman? Ya, apa namanya, kayak kalau bicara tentang Paskah tuh kayak udah biasa didengar ya, udah biasa sekali kan. Iya, ini kita mau rayain Paskah nih. Beda memang tadi yang kayak dibilang spill sedikit tentang Natal. Kalau Natal memang meriah sekali gitu. Tapi kalau Paskah apa ya mau di? Nah, kayak biasa gitu. Kayak udah jadi kayak tradisi gitu. Tapi menarik di sini bahwa melalui Paskah kita merenungkan akan pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Dari tadi kita sudah bahas tentang apa sih dari kematian sampai kebangkitan, dan kita merayakan Paskah itu tujuannya kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Lewat kematiannya kita ditebus dari dosa kita, dari masa lalu kita yang kelam, dan dia bayar lunas. Dan itu yang saya hayati dalam momen Paskah ini. Dan momen Paskah juga tidak hanya sekedar perayaan atau tradisi, tetapi juga
penyataan, bukan pernyataan, penyataan ilahi bahwa Yesus hidup dan kita juga akan hidup dalam Dia, gitu. Ya, aku teringat ya tadi Bu Evi sempat bilang juga kalau Paskah ini memang penekanan di dalam Alkitab. Alkitab itu secara tegas menegaskan rayakanlah gitu kan. Apalagi kalau kita berbicara dalam Perjanjian Lama kan Paskah harus dirayakan setiap tahun gitu kan. Nah itu yang harusnya terjadi kan. Tapi sayangnya Paskah menjadi kabur maknanya hanya sebatas oh ya udah kita Paskah merayakan kematian dan kebangkitan gitu tanpa ada euforianya gitu, kalah dengan Natal. Ya sangat disayangkan padahal ini tuh Paskah hari kemenangan kita loh sebetulnya, karena kalau nggak ada Paskah kita nggak menang gitu kan. Nah itulah harusnya kita rayakan dengan bersukacita, dengan semeriah mungkin bahkan gitu ya, tanpa mengaburkan maknanya tersendiri gitu. Jadi harusnya setiap gereja tuh merayakan dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh gitu ya, bukan hanya rutinitas setiap tahun. Itu sih. Baik, kalau dari saya benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Nah, berbicara tentang bagaimana kita memaknai Paskah dalam setiap kehidupan kita, bahkan di gereja-gereja. Nah, tentunya ini juga menjadi menjadi pengingat lah bagi setiap umat Tuhan gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ketika kita mengakui Yesus Kristus yang mati dan bangkit, dan kita hidup gitu sesuai dengan kehendaknya, kita sudah mengerti, mengetahui, dan mengakui tentang apa yang sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah tentu itu menjadi suatu kesadaran dari kita sendiri gitu. Bagaimana ketika kita memaknai Paskah itu gitu ya dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana itu adalah suatu peringatan kita tentang Yesus Kristus yang telah berkorban, seperti yang dikatakan tadi ya, telah berkorban untuk kita yang berdosa ini gitu. Nah, tetapi perlu kita sadari juga bahwa betapa tidak layaknya sebenarnya gitu. Nah, tetapi karena kasihnya tadi gitu ya, kalau mengutip di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini, ya maka dia memberikan anaknya gitu, yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia itu dari belenggu dosa. Nah, jadi sesungguhnya ini adalah suatu momen yang sangat-sangat berharga lah bagi, kalau saya melihat secara pribadi gitu. Ini sangat berharga bagi saya, apalagi ketika kita mengingat di Jumat Agung gitu ya, bagaimana ketika dia di sana disiksa, dicambuk, bahkan dihina, diludahi, bahkan dikasih mahkota duri gitu ya. Nah, itu seharusnya kita yang seperti itu gitu ya, tetapi nah itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini sangat menjadi peringatan gitulah bagi saya secara pribadi gitu. Ya, iya, bicara tentang peringatan ya, kalau memang misalnya di gereja mungkin kurang kerasa atau cuman kayak ritual gitu ya. Ya kita jangan jadi ikut-ikutan hanya mengandalkan atau menggantungkan perayaannya dengan gereja, karena sebenarnya yang merayakan kemenangan atau benar-benar kebangkitan Kristus itu sebenarnya pribadi kita juga kan ya. Kalau yang Paskah tahunan itu kan ya tradisi di dalam persekutuan kita dengan jemaat gitu ya. Tapi secara pribadi pertanyaannya, apakah kita juga merayakan Paskah dan betul-betul menikmati kemenangan Kristus itu gitu ya di dalam kehidupan kita. Jadi aku sendiri ketika momen Paskah ini banyak menjadi momen perenungan gitu ya, merenungkan betapa Kristus itu luar biasa. Kalau Natal tuh kayaknya nggak ada waktu untuk merenung, terlalu sibuk ya dengan banyak acara ini itu. Tapi bersyukur juga dengan Paskah yang nggak terlalu banyak dihebohkan dengan acara yang aneh-aneh gitu ya. Karena justru di situ Tuhan berikan banyak waktu untuk bisa merenung, merefleksi, tubuh nggak terlalu capek dengan cari dana ke sana kemari dan sebagainya. Ada begitu banyak me time dengan Tuhan yang bisa dilakukan ya. Ketika memang perayaan-perayaan yang euforia perayaan itu tidak terlalu heboh di gereja gitu ya. Jadi sepertinya memang
perenungan secara pribadi itu yang perlu dilakukan. Dan kalau pada era digital ini, setelah kita merenungkan, ya mungkin kita bisa membuat satu konten hasil perenungan kita itu kita share ke media sosial, atau mungkin kita bisa menulis blog atau membuat vlog semacam itu ya, untuk merayakan Paskah dan membagikan tentang kabar baik itu melalui hal-hal yang kreatif juga pada era media ini tuh. Anak-anak muda nih jadi PR nih. Perayaan Paskahnya gimana nih? Gimana Kak Jonathan? Ya, ya menarik. Memang Paskah sebenarnya tadi Mas Ray bilang harusnya ini hari kemenangan, berarti kita harus bersorak-sorai gitu kan. Tapi malah kalau kita mau tarik kalau tradisi Natal ya, justru lebih meriah Natal. Nggak apa-apa, karena hari kelahiran kan, biasa Ya, lah itu. sebetulnya kalau mau dilihat itu sebenarnya masa penderitaan yang akan dilewati. Nah, setelah Paskah ini sebenarnya bahwa dia sudah mengalahkan maut. Nah, bahkan dia lebih dulu menyediakan tempat bagi kita. Bahkan dia jelas bahwa aku pergi lebih dulu untuk menyediakan tempat bagimu. Itu sebenarnya sesuatu yang kita banggakan, yang kita nanti-nantikan gitu. Nah, yang menjadi perenungan saya kalau setiap momen Paskah gitu ya, kalau mau jujur biasa ya ada simbol-simbol gitu ya di momen Paskah, ada pastilah salib, tapi saya yang menarik goa gitu. Nah, goa ini yang iya ya, pagi-pagi benar gitu ya, pagi-pagi benar itu tuh goanya udah kosong gitu. Dan itu iya ya, benar ya gitu. Dan itu kalau saya merenungkannya secara pribadi gitu ya, nah goa itu kosong, berarti ini dia benar-benar bangkit, dia bukan hal yang bohong ini gitu, dia benar-benar nih kayak terasa sekali bahwa dia nggak pernah bohong, dan dia buktikan sebelum dia mati dia udah tahu nih, dia udah tahu semua, kembali ke kita. Nah, yang menjadi perenungan saya sampai hari ini, nah setelah goa itu kosong, apakah saya bisa melihat Yesus gitu ya? Nah, saya tahu ya, ada kalanya kita ketika goa itu kosong, Yesus sudah nggak ada. Nah, ketika goa itu kosong, itu menanda kita melihat kemuliaan Yesus sebetulnya di situ. Nah, jadi perenungan saya secara pribadi, refleksi ya, apakah goa di dalam hati kita gitu ya? Saya tarik ke diri sendiri ini. Apakah goa dalam hati kita masih tertutup sehingga kita mengatakan bahwa kita masih ragu bahwa Yesus tuh nggak bangkit? Sesungguhnya hati kita nih yang masih tertutup sehingga kita mengatakan bahwa Yesus nggak bangkit. Mana mungkin? Sebetulnya masalahnya tuh di hati, karena pintu hati kita belum terbuka aja. Iya nggak? Ya itu sih yang jadi perenungan saya ketika goa itu kosong, itu lega sekali bahwa dia bangkit nih orang. Bangkit gitu. Jadi banyak sekali sukacita di momen-momen Paskah gitu ya, dan sangat menarik sekali bahas tentang Paskah, dan saya senang sekali menantikan momen-momen Paskah itu gitu dari saya. Ya, dari itu ya teman-teman, memang Paskah di beberapa daerah menjadi satu hal yang menarik karena biasanya ada jalan salibnya, terus ada drama-dramanya. Walaupun yang viral akhir-akhir ini di TikTok dramanya Yesus Core ya, yang versi core-nya, yang versi Yesus dibonceng naik motor lah, atau ngamuk karena cambukannya terlalu serius kan. Ya itu ya, tapi setidaknya ini menjadi momen yang baik sih untuk kita yang lebih tahu firman Tuhan ya, untuk menyampaikan bagaimana Yesus itu benar-benar bangkit, mati bangkit gitu ya. Dan kita gunakan banyak platform lah untuk menyampaikan itu, baik pakai vlog, baik pakai cerita atau apa gitu kan. Itu bisa kita sampaikan. Nah, aku hari Minggu kemarin pelayanan di gerejaku gitu kan. Biasanya Paskah juga menjadi satu hal yang untuk aku diamkan, maksudnya untuk lebih banyak merenung gitu ketika menyampaikan firman. Tapi kemarin aku sedikit ubah, bener-bener aku mau bersorak-sorai gitu ya, karena ya balik lagi merayakan kemenangan, sehingga
khotbahnya lebih ajakan untuk bersukacita, bersorak gitu, karena sudah menang, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Yesus ya yang mengalahkan, bukan kita manusia. Jadi ini saatnya kita bersorak-sorai bersama-sama dan menyanyikan bersama-sama glory, glory, haleluya gitu kan. Gitu, karena Yesus telah bangkit. Segala kemuliaan bagi Allah. Oke, gak terasa banget teman-teman. Sudah hampir 1 jam, 7.55 sekarang ya. Hampir 1 jam kita ngobrol banyak seputar kebangkitan Kristus. Nah, sekiranya apa yang sudah kita obrolin malam hari ini dapat memberkati teman-teman di rumah, dan teman-teman semakin yakin, semakin diteguhkan lagi bahwa Yesus benar-benar bangkit. He is risen ya. Tidak ada perdebatan sama sekali. Tidak perlu diragukan lagi. Kalau masih ada yang ragu, doakan supaya Yesus segera menjumpai dia gitu ya, supaya dia sungguh-sungguh diubahkan oleh Yesus ya, bukan lagi kita ya bisa mengubahkan. Oke, sebelum berpisah dari teman-teman, silakan berikan closing statement-nya dari Kak Fitriana, terus Jonathan, nanti aku Bu Evi terakhir. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai penutupnya, di sini sudah panjang lebar tadi kita jelaskan sama-sama ya, diskusikan. Nah, jadi banyak orang yang datang ke gereja merayakan Paskah, bahkan namun mengerti banyak tentang Paskah. Nah, tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya gitu untuk semua umat manusia gitu ya. Teruslah ingat dan syukurilah bahwa Yesus Kristus telah memberikan kita hidup baru gitu, dan selamat menghidupi hidup baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Amin. Amin. Dari saya, sukacita dalam kebangkitan Kristus menandakan bahwa kekecewaan, kesedihan tidak permanen oleh karena Yesus bangkit, dan masa depan, jaminan kehidupan keselamatan yang kekal Yesus telah sediakan, asal kita percaya akan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah menang mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, dari kita teman-teman, selamat Paskah terlebih dahulu ya teman-teman. Rayakanlah Paskah dengan penuh sukacita, penuh semangat, karena kita sudah hidup di dalam kemenangan. Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan bagi manusia dan mengalahkan kuasa dosa. Seperti yang Paulus bilang, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kuasa maut tidak lagi ada ya. Kita sudah menang, dimenangkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Percayalah dan rayakanlah penuh sukacita, dan segala hal yang kita rayakan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. He is risen. He is risen indeed. Sambung lagi kalau kau bilang he is risen. Iya, by the way teman-teman ya, cinta Tuhan itu nggak selesai hanya di kayu salib ya. Cinta Tuhan itu ada di dalam kebangkitannya, dan itulah yang menjadi harapan bagi kita semua ya. Bagi anak-anak muda yang saat ini mungkin sedang merasa kehilangan harapan, sedang dalam keraguan, sedang merasa gagal banget hidupnya, ingat ini ya, kubur kosong itu adalah bukti bahwa hidupmu punya harapan ya. Dan hari ini kita bisa berkata dengan iman penuh setiap hari ya, menghadapi apapun. Katakan, He is risen indeed. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman. Thank you Bu Evi, Kak Fitriana, dan Kak Jonathan. Thank you sekali lagi sudah menemani aku ngobrol. Oh ya, satu komentar terakhir yang hampir terlewat dari Kak Tilestian. Makna Paskah sejati perlu dijiwai setiap hari agar hidup kita makin bersemangat melayaninya. Kristus telah menyelamatkan kita. Mari kita beritakan karya keselamatan darinya. Betul sekali. Mari kita terus beritakan bahwa Yesus telah bangkit dan menyelamatkan kita. Amin. Thank you banyak sekali lagi teman-teman di rumah juga yang sudah ikut memberikan komentarnya dari awal, dan juga sudah menyimak juga diskusi kita dari awal. Thank you. Kita masih akan jumpa lagi di minggu depan di hari yang sama, hari Selasa, di jam yang sama juga, jam 7. Kita akan mendiskusikan satu topik yang lain, yaitu you will receive power. Ya, menarik kan? Silahkan kalau butuh kekuatan datang ya minggu depan. Kita tutup diskusi kita malam hari ini
dengan doa. Kak Fitriana boleh menutup seluruh rangkaian diskusi kita. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini untuk kami boleh berdiskusi tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang begitu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, biarlah setiap diskusi yang kami lakukan pada malam hari ini, biarlah boleh menolong setiap kami ya Tuhan yang boleh mengikuti atau menyaksikan diskusi ini ya Tuhan. Biarlah tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi bagaimana kami mengimaninya dengan hati kami, dengan keyakinan kami kepada Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur juga untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini, yang sudah diberikan oleh hamba-hambamu yang Engkau percayakan dalam melayani di Sabda. Ada Ibu Evi, ada Kak Rea Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di Youth Sabda ini. Tuhan tolong terus pimpin setiap pelayanan yang dikerjakan, biarlah setiap apa yang dilakukan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu, bahkan terus memiliki kesatuan hati dalam melayani Tuhan bersama tim-tim yang lainnya ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat kegiatan kami selanjutnya untuk Kak Jonathan juga ya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang boleh bersama-sama berdiskusi pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan setiap waktu kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Thank you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam ya, Jonathan.